Mari kita berdoa sebelum kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu menyayangi kami Tuhan. Kami sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang hendak Bapa kami untuk kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang berjudul warisan yang sangat berharga. Ya, kalau untuk warisan yang sangat berharga, mungkin pada waktu sekarang ini banyak orang tua yang mungkin berpikir, ya bagaimana sih saya bisa mengumpulkan harta yang banyak, ya untuk warisan yang banyak, ya mungkin dalam berupa uang atau mungkin tanah atau mungkin deposito dan lain-lain, bahkan sampai juga mungkin asuransi yang besar dan lain-lain. Ataupun ada juga orang tua yang mungkin memberikan warisan itu seperti mungkin pengetahuan atau mungkin satu keterampilan yang lebih gitu kan. Nah, sekarang saya mau istilahnya kita mau membahas apa yang warisan yang benar-benar berharga. Ya, kita akan buka dari Ulangan 6 ayatnya ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang lidahmu. Ya. Dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa firman yang kita harus lakukan dan kita harus memberitahukan dan kita mengajarkannya secara berulang-ulang. Ya. Seperti saya tadi bilang bahwa mungkin orang dunia sekarang ini dan juga termasuk orang-orang Kristen dan juga termasuk banyak yang kita berfokus untuk memberikan suatu warisan kepada anak kita. Mereka mau anak itu terampil, mau anak itu melebihi punya suatu kemampuan yang lain daripada yang anak-anak yang lain. Tetapi pada saat kita menemukan orang-orang itu, pada saat mungkin ke gereja atau apa, mungkin orang tua mereka sendiri pergi ke gereja gitu kan. Saya tanya di mana, kadang-kadang saya naik ke rumah, mana anaknya, oh nggak bisa ke gereja, lagi tidur, lagi istirahat, atau mungkin lagi ada acara, atau setiap minggu, Sabtu minggu, 2 minggu, dan terus ya. Bukan juga hanya dari jemaat biasa, tapi banyak juga dari antara kita hamba Tuhan, atau mungkin koordinator, pelayan mimbar, yang mungkin hanya melayani, tapi istilahnya mereka tidak mengajak anak-anak mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa firman Tuhan itu jelas mengatakan bahwa pengetahuan akan berlalu, ya dunia akan berlalu, tapi sesuatu yang tidak akan berlalu itu adalah firman Tuhan. Ya, kita mungkin terlalu fokus kalau kita fokus untuk memberikan suatu anak-anak kita untuk satu harta yang banyak itu tanpa memberikan dia hikmat, tanpa memberikan dia pengertian akan mengelolanya bagaimana. Dia kan seperti cerita anak bungsu di dalam Alkitab yang bagaimana dia menerima warisan tetapi tidak punya kemampuan untuk mengelola, akhirnya menjadi seorang yang berfoya-foya dan mungkin jatuh di dalam dosa dan sebagainya begitu kan. Apabila juga kita memberikan suatu keterampilan, mungkin kita kasih mereka bermain basket atau mungkin bermain les piano, dan mungkin istilahnya sesuatu hal yang mungkin kita fokusin tapi kita lupa sesuatu hal yang sangat berharga, yang tidak pernah bisa hilang, yang sangat luar biasa, yang terus menjadi dasar, yaitu firman Tuhan. Ya, kita fokus kepada mereka memberikan suatu hal yang duniawi, memberikan suatu, tapi kita tidak fokus untuk memberikan firman Tuhan. Dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan mengajarkan bahwa kita harus tidak pernah berhenti memberitahukannya kepada mereka, mengingatkannya pada mereka, dan juga untuk membicarakannya pada waktu makan, pada waktu tidur, pada waktu santai. Anak-anak ini butuh istilahnya, saya mau ke gereja, kenapa saya harus ke gereja? Kita harus kasih tahu, oh kamu ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, kamu ke gereja karena kamu perlu Tuhan, kamu ke gereja karena kamu membutuhkan. Nah, kita harus mengingatkan berulang-ulang.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau dalam pengetahuan kita memberikan suatu warisan berupa harta, tapi kita tidak memberikan hikmat, harta itu dengan sekejap akan habis. Ya. Tapi kalau kita juga memberikan kita memberikan suatu pengetahuan, keterampilan yang lainnya, mungkin anak kita besok misalnya contohnya mereka pintar bermain basket, pandai bermain basket. Mereka mungkin istilahnya masih bisa lanjut hidupnya ya. Mereka tidak pintar bermain piano misalnya. Mereka bisa menjadi orang yang sukses atau lain sebagainya. Mereka mungkin tidak pintar bela diri, tapi mereka juga bisa bekerja. Tetapi kalau mereka tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup mereka pasti akan binasa. Hidup mereka pasti akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak memberikan warisan yang firman Tuhan, yang suatu hal yang mereka harus dapatkan ya, itu sesuatu hal yang kita melihat bahwa hal itu mungkin simpel, tetapi hal itu akan menjadi sangat yang besar pada kehidupan mereka besar nantinya. Contoh misalnya sekarang ini misalnya kita melihat bahwa misalnya, mungkin perkawinan sesama sejenis, misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kita merasa bahwa itu berdosa, kita berdosa dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa di dalam kehidupan besok besar anak-anak kita nanti, apakah merasa bahwa hal itu sesuatu hal yang salah? Mungkin mereka berkata bahwa pada waktu kita berkata bahwa itu sesuatu hal yang salah, mereka akan bilang sama kita bahwa enggak, ini sesuatu hal yang benar. Buktinya di gereja disahkan. Laki-laki bisa kawin sama laki-laki, perempuan bisa kawin sama perempuan, berarti papa dan mama yang salah, begitu kan? Jadi pengetahuan itu akan berlalu, keterampilan juga, tetapi sesuatu hal yang firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Ya, kalau kita memberikan warisan yang berharga, sesuatu warisan yang tidak akan habis-habisnya mereka pakai, tidak akan lupa daripada hidup mereka, dan itu menjadi dasar bagi hidup mereka. Ya, kita pengetahuan akan berlalu. Contoh seperti saya juga beberapa hari lalu saya dipanggil sama anak saya yang SMP, Pak, tolong dong bantu saya untuk menyelesaikan saya punya pekerjaan rumah. Saya berpikir ini anak SMP, begitu kan? Ini pasti gampang lah pekerjaan rumahnya. Kemudian saya mengambil sini, Papa bantu. Pada waktu saya melihat pekerjaan rumahnya, kok ada sin, kos, tangan saya sudah lupa semuanya gitu kan? Sudah pelajaran sudah 20-30 tahun lalu gitu kan? Artinya saya sorry Papa nggak bisa, sudah lupa semuanya gitu kan? Artinya sesuatu hal yang mungkin kita pelajari pada waktu kita SD, SMP, SMA itu mungkin akan lupa, ya. Tetapi sesuatu hal yang kita pelajari akan firman Tuhan, itu pasti kita tidak akan lupa, ya. Pada saat kita susah, kita akan ingat Tuhan. Pada waktu saat kita senang pun kita harus ingat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Warisan yang sangat berharga, yang tidak mungkin bisa habis sebagai orang tua, sebagai apa, itu adalah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi iman mereka. Harta pasti akan bisa habis, pengetahuan akan bisa habis, ya hikmah, keterampilan pasti akan bisa habis. Tetapi satu hal yang membuat anak-anak kita, penerus-penerus kita ini membuat mereka menjadi satu dasar dan menjadi satu modal untuk mereka besar nanti, itu adalah firman Tuhan. Kita tidak mau mungkin seperti sekarang ini di gereja-gereja yang di Eropa misalnya, gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja besar banyak yang sudah berubah fungsinya. Mungkin gereja yang besar sudah tidak ada jemaatnya, cuma hanya berfungsi sebagai museum gitu ya. Kita cuma datang melihat museum, wah bangunannya keren dan lain-lain, tetapi tidak ada jemaatnya. Kita juga mungkin bisa hanya melihat bahwa gereja yang lain seperti sudah dijual kepada restoran, kepada klub malam, ataupun bahkan ke agama yang sebelah, begitu kan. Banyak seperti itu. Ya mungkin kalau kita tidak membuat satu hal yang sama sekali, nasib anak-anak kita mungkin tidak mengenal juga, mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai yang lebih senior, bagaimana kita belajar untuk memberikan warisan yang sangat berharga, yaitu firman Tuhan. Ya, dalam kitab Ulangan bilang, jangan kita jemu-jemunya, kita tidak pernah boleh berhenti untuk membicarakannya pada waktu kita lagi makan, pada waktu lagi kita santai, pada waktu kita duduk, tidak pernah berhenti. Anak-anak ini butuh. Kenapa saya harus butuh firman Tuhan? Kenapa? Dan kita harus rajin-rajin menjelaskan. Harus kita rajin-rajin menanamkan di dalam dasar iman mereka itu nanti.
Ya, setiap hari saya punya waktu, saya ambil waktu, saya bercerita sama anak-anak saya, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Papa dalam hidup dan menolong Papa dalam seperti ini yang harus kita lakukan setiap hari, ya. Karena kalau kita tidak perlu berfokus istilahnya harta yang banyak untuk mereka, atau mungkin semua itu sudah punya porsinya masing-masing daripada Tuhan, ya. Porsi kita segini, porsi dari anak-anak kita punya porsi mereka sendiri yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, yang perlu kita sediakan bahwa kita harus menanamkan dasar iman bagi mereka, warisan yang tidak pernah habis, sesuatu hal yang sangat berharga yang harus kita kasih, yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, yaitu firman Tuhan. Seperti saya kembali lagi bahwa anak-anak mungkin tidak pintar bermain basket, mereka tidak akan binasa. Ya, anak-anak tidak pintar bermain piano, mereka tidak akan binasa. Atau mungkin anak tidak pintar bela diri, mereka tidak akan binasa. Ya, tetapi anak-anak kalau tidak punya firman Tuhan di dalam hidup mereka, mereka pasti akan binasa. Amin. Kita renungan pada hari ini untuk mengenai satu hal yang kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, ya, mulai dari youth kepada yes, kepada desiler kepada super kid, itu selalu kita harus ada regenerasi. Begitu pula dalam keluarga kita, ya, anak kita, istilahnya cucu kita, keponakan kita harus kita wariskan. Tidak perlu berfokus pada yang lain, itu hanya tambahan, tetapi yang utama adalah firman Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar pada hari ini. Mengucap syukur yang tiada henti-hentinya Tuhan, bila kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami selalu mewariskan sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup kami kepada anak-anak kami, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah akan bisa hilang daripada hidup kami Tuhan. Pengetahuan akan berlalu, keterampilan akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya masalah, yang punya sakit penyakit, boleh tumpang tangan di daerah sakit atau mungkin di dada. Tuhan, lihatlah Tuhan tangan-tangan yang melekat pada dada atau mungkin pada bagian yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan lihat jikalau ada yang sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa mengangkat sakit penyakit daripada kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sembuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jikalau ada dari kami yang menghadapi persoalan, problem yang begitu besar Tuhan, hamba tidak berdoa Tuhan untuk mengangkat problem daripada kami, tetapi hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan gandeng tangan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur yang tiada henti-hentinya. Haleluya. Amin.